رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita sama-sama mengupayakan peningkatan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu ibadah yang sangat besar pahalanya di dalam agama kita, agama Islam. Dan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita kaum muslimin di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini merupakan suatu ibadah yang besar kedudukannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini sulit untuk dilakukan dan dikerjakan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita, menjaga mata kita agar tidak melihat hal-hal yang diharapkan untuk kita lihat? Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, mata adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk mengaturnya. Allah berhak untuk menetapkan perintah terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan nikmat mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah jadikan bagi manusia itu sepasang mata, lisan dan dua bibir? Dan mata kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan pada hari kiamat. Kemana digunakan untuk, apakah digunakan untuk melihat yang dibolehkan? Apakah digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan ikuti apa yang kamu tidak ketahui tentang sesuatu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata dan juga hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dengan mata kita? Apa yang kita dengar dengan telinga kita? Apa yang kita pikirkan dengan hati kita? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menundukkan pandangan? Pertama, mata seringkali berkhianat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Maksud kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat adalah seseorang ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, lalu lewat seorang wanita di hadapannya, maka dia melihat wanita tersebut. Tetapi ketika temannya melihat orang yang tersebut, maka dia nundukkan pandangannya. Maka itu disebut dengan kha'inatul a'yun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata tersebut meskipun orang tidak mengetahuinya. Terkadang mata kita tidak tahan untuk melihat wanita-wanita yang haram bagi kita untuk melihatnya. Maka sadarlah kita bahwa mata yang curi-curi pandang tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat dan juga apa yang disembunyikan dalam dada seseorang. Kenapa kita harus menjaga mata kita? Mata juga bisa berzina. Kata Rasulullah SAW, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun zalika la mahalah, fal ainan zinahuma an-nazar." Telah dituliskan bagi setiap manusia bagiannya dari perzinaan, dan dia pasti mendapati hal tersebut dan tidak bisa menghindarinya. Fal ainan zinahuma an-nazar. Kedua mata perzinaannya adalah dengan melihat. Bukan perzinaan dalam arti yang sebenarnya, tetapi dengan melihat, dan melihat tersebut adalah salah satu jalan yang mengantarkan seseorang kepada perzinaan.
Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa mata itu adalah perzinaan, karena dia merupakan salah satu jalan, salah satu sebab yang mengantarkan seseorang kepada perzinaan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ketika seseorang duduk-duduk di jalanan, dia perlu duduk-duduk di jalan, ngobrol, berbicara dengan teman-temannya. Di saat itu ada orang yang lalu lalang, khususnya kaum wanita, dan dia mungkin ingin melihat wanita tersebut, ingin melihat kecantikannya. Maka agama kita mengajarkan kepada kita agar kita semua menjaga pandangan kita. Para sahabat diingatkan oleh Rasulullah SAW agar jangan duduk-duduk di jalan-jalan. Kata Rasulullah, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Wahai para sahabatku, jangan kalian duduk-duduk di jalan, karena bisa saja kalian melakukan hal yang dilarang oleh agama kalian. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami butuh untuk duduk di jalan. Rumah-rumah kami kecil, sempit, tidak bisa untuk duduk di dalamnya." Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, tunaikan hak jalan. Para sahabat lalu bertanya, "Apa wahai Rasulullah hak jalan?" Maka di antara yang disebutkan oleh Rasulullah dari hak jalan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ketika ada wanita-wanita yang lewat di hadapan kita, bukan wanita-wanita yang pakaiannya kurang tertutup seperti pada zaman kita sekarang. Ini di zaman para sahabat, di zaman Nabi, para wanita menutup aurat. Di saat itu saja Rasulullah SAW ingatkan para sahabat agar kalau bisa menghindari berkumpul-kumpul di jalan-jalan, karena bisa membuat mata seseorang melihat hal yang tidak dibolehkan baginya. Kemudian kenapa kita harus menundukkan pandangan? Kaum muslimin perlu kita ketahui bahwa pandangan yang tidak sengaja kepada hal yang diharamkan itu saja bisa membawa seseorang kepada perbuatan dosa. Pandangan yang tidak sengaja saja bisa membawa seseorang ke dalam perbuatan dosa. Karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, "Ya Ali, la tutbi'un nazrata bin nazrah." Wahai Ali, jangan kamu ikutkan suatu pandangan dengan pandangan berikutnya. Jangan berlama-lama melihat apa yang tidak halal bagimu, khususnya kaum wanita. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Bagi kamu yang pertama dan bukan bagimu yang selanjutnya. Ketika seseorang tidak sengaja melihat seorang wanita atau melihat auratnya, maka itu tidak merupakan dosa baginya. Tetapi kalau dia terus melihat, menikmati kecantikannya, itu adalah dosa. Kata Rasulullah, pandangan yang tidak sengaja itu bukan dosa, uzur bagimu. Tapi kalau kamu terus melihatnya, maka itu menjadi dosa bagimu. Ketika seorang sahabat yang masih muda, yang bernama Fadl bin Abbas, dia melihat seorang wanita cantik dari Bani Khas'amiyah, maka Rasulullah SAW palingkan mukanya ke arah lain sehingga dia tidak melihat wanita tersebut. Maka Abbas, pamannya Rasulullah SAW, bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau palingkan muka anak pamanmu?" Kata Rasulullah SAW, "Saya melihat anak muda, laki-laki dan perempuan, maka saya khawatir terhadap mereka berdua." Maka kita semua harus menjaga pandangan kita ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus menundukkan pandangan kita? Rasulullah SAW mengatakan ada orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Di antara mereka yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga adalah orang yang bisa menjaga pandangannya. Dia hanya melihat hal-hal yang halal baginya. Kata Rasulullah SAW, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Lakukan 6 perkara. Kalau kalian bisa melakukan 6 perkara ini, maka saya jamin kalian semua masuk surga, kata Rasulullah SAW. Di antara dari 6 perkara tersebut, kata Rasulullah SAW, "Wa ghuddu absarakum." Tundukkan mata kalian. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh kalian, baik secara langsung atau melalui medsos, melalui aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Di situ banyak wanita yang sengaja membuka auratnya, karena itu akan membawa kalian kepada kehancuran. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian bisa menjaga 6 perkara ini, saya jamin kalian masuk surga. Ini yang menjamin Rasulullah SAW. Orang yang tidak pernah berbicara menuruti hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara mengikuti hawa nafsunya, kecuali melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Rasulullah SAW, jaminkan 6 perkara untukku. Buat 6 perkara secara maksimal sesanggup kalian, maka aku jamin kalian masuk surga. Di antara yang 6 tersebut adalah wa ghuddu absarakum. Tundukkan mata kalian sehingga kalian
ada peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ghaddul basar? Kita mengetahui bahwasanya perempuan adalah aurat dan dijadikan indah di pandangan laki-laki. Kata Rasulullah SAW, al-mar'atu aurah, wanita tersebut adalah aurat. Iza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, Allah buat, setan buat wanita tersebut indah di pandangan laki-laki, sehingga menceburkan dan menyeret laki-laki ke dalam berbagai macam perbuatan dosa. Perempuan adalah aurat. Kalau dia keluar, maka wanita tersebut dijadikan indah di mata laki-laki oleh setan. Kemudian bahwasanya menundukkan pandangan tersebut merupakan salah satu upaya agar setan bisa kita kalahkan dalam upayanya menyesatkan manusia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW segera mendatangi istrinya Zainab. Kemudian yang saat itu Zainab sedang memasak makanan. Kemudian Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya. Setelah itu Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya. Maka kata Rasulullah SAW, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Sungguhnya wanita itu bisa menyesatkan seseorang ketika dia datang, ketika dia pergi. Ketika seseorang di antara kalian melihat wanita yang menarik hatinya, maka hendaklah dia datang ke istrinya, dan kalau dia ingin, dia silakan bergaul dengan istrinya, karena itu bisa mencegah dirinya dari melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menundukkan pandangan, maka seseorang tidak akan tersentuh matanya oleh neraka. Rasulullah SAW bersabda, al-ainan la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Ada dua kelompok mata, ada dua jenis mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang ditundukkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sengaja menundukkan matanya. Dia hanya melihat apa yang dihalalkan baginya. Dia tidak melihat al-muharramat, hal-hal yang diharamkan dengan matanya dari berbagai macam tayangan, video dan sebagainya. Yang kedua adalah mata yang senantiasa berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Takut kalau negeri kaum muslimin tersebut dijajah oleh orang, dimasuki oleh orang, sehingga dia berupaya untuk menundukkan, sehingga dia berupaya untuk menjaga daerah tersebut. Dengan demikian, mata tersebut bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya dengan surga. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menundukkan mata kita adalah pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil absar wa ahsan lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wija. Wahai seluruh pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, segeralah kalian menikah. Karena sesungguhnya pernikahan tersebut lebih bisa menundukkan mata kalian. Menjaga mata lebih sulit bagi orang yang belum menikah daripada orang yang sudah menikah. Dia ingin melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum wanita dan sebagainya. Wa ahsanil farji, dan dengan menikah tersebut kemaluannya lebih terjaga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi bagi orang yang belum sanggup menikah. Kata Rasulullah, wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Siapa yang belum sanggup untuk menikah karena tidak ada biayanya, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innalahu wija, karena puasa tersebutlah upaya dan pencegah agar dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Demikian agama kita mengajarkan kepada kita agar kita semua bisa menundukkan mata kita ini. Betapa banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi karena pandangan mata, karena mata yang tidak bisa dijaga. Terjadi perzinaan, terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga karena saling pandang memandang antara seorang suami dengan istri orang lain dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita semua berupaya memandang apa yang dihalalkan bagi kita, yaitu istri kita. Di luar itu, kita berusaha untuk memendukkan pandangan kita. Bukan berarti seorang laki-laki tidak boleh berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabiyat. Dia boleh berbicara dengan bahasa yang biasa, dengan intonasi bahasa yang biasa, tidak dibuat-buat, tidak dimerdu-merdukan. Hal tersebut dibolehkan. Dan tidak berkhalwat, karena Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang berkhalwat dengan seorang wanita
berdua-duaan dengan seorang wanita, maka yang ketiganya adalah syaitan yang akan menyesatkan mereka, yang akan menggoda mereka untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kaum muslimin bahwa ibadah ghaddul basar, menundukkan pandangan, bukanlah ibadah yang mudah. Sehingga seorang alim mengatakan, barang siapa di antara kita yang sanggup ghaddul basar di zaman sekarang, fahuwa waliyun min auliyaillah. Barang siapa yang sanggup menundukkan pandangan matanya di zaman sekarang ini, karena begitu mudahnya aurat tersingkap di mana-mana. Banyak kaum wanita mukminat yang tidak menjaga auratnya. Maka laki-laki yang bisa ghaddul basar di zaman sekarang ini, maka dia merupakan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah itu adalah orang yang dikasihi, disayangi, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum